Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dari kelas akuntansi 19D dengan nomor induk mahasiswa 10573111519, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang auditing. Nah, berbicara tentang auditing ini atau pemeriksaan merupakan suatu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, ataupun produk. Nah, auditing itu merupakan suatu proses yang sistematik, di mana proses tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi, namun bukan hanya untuk mendapatkan, tetapi juga dievaluasi untuk meyakinkan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan hasilnya nanti akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan dari audit bagi laporan keuangan ini untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Dalam kewajaran dan kelayakannya ini juga terdapat prinsip akuntansi yang dapat tercerminkan kepada opini. Nah, adapun asersi manajemen dengan auditing. Nah, asersi ini merupakan pernyataan manajemen tentang pengelompokan transaksi dan akun terkait serta pengungkapan di dalam laporan keuangan, baik secara eksplisit ataupun implisit. Asersi manajemen merupakan suatu representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Nah, auditing ini merupakan suatu perbandingan informasi atau laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh asersi sesuai dengan GAAP. Jadi, asersi manajemen ini ialah yang akan menjadi pertimbangan antara auditor dalam mencapai tujuan auditnya serta menjadikan dasar untuk menyatakan pendapatnya atas apa yang didapatkan selama proses audit berlangsung. Adapun resiko bisnis serta resiko audit. Nah, resiko bisnis ini merupakan suatu resiko bahwa perusahaan bisa terganggu kelangsungan hidupnya karena kondisi ekonomi di negara atau di seluruh dunia yang memburuk. Adanya perubahan tersebut, peraturan pemerintahan yang memberikan dampak buruk bagi bisnis, perusahaan, dan perusahaan sejenisnya. Resiko audit. Nah, resiko audit merupakan suatu resiko yang dihadapi auditor dalam bentuk salah memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Nah, laporan keuangan mengandung salah satu material namun diberikan opini yang wajar tanpa pengecualian. Terus perbedaan auditing dengan akuntansi. Nah, perbedaan auditing dengan akuntansi yaitu akuntansi ini bersifat konstruksif, sedangkan auditing bersifat analitis. Nah, mengapa dikatakan bersifat analitis? Karena akuntan publik memulai auditnya dari angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan ke neraca saldo, terus ke buku besar, terus buku harian, terus ke bukti pembekuan, dan akhirnya ke sub buku besar. Terus mengapa dikatakan akuntansi bersifat konstruksif? Karena disusun melalui dari bukti-bukti pembekuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar serta neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan.
Adapun tahap-tahap audit. Nah, tahap-tahap audit ini terbagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini dimulai dari pengembangan strategis di awal audit, kemudian pelaksanaan prosedur dan analisa, serta mempertimbangkan terkait tingkat material awal. Terus yang kedua, tahap uji informasi. Nah, pada tahap ini semua informasi dan data yang dikumpulkan akan diproses audit lapangan akan dianalisa. Di tahap ini juga auditor akan memecahkan masalah yang berkemungkinan muncul. Terus yang ketiga yaitu tahap analisa hasil. Nah, pada tahap analisa hasil ini tugas seorang auditor adalah memeriksa adanya tingkat risiko material dari perusahaan. Informasi dan data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa hingga nantinya terlihat kesalahan dari laporan keuangan yang berpotensi menimbulkan mengapa diperlukan audit. Karena yang pertama itu jika tidak diaudit akan ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terus yang kedua yaitu jika laporan keuangan salah sudah diaudit dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti penggunaan laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Terus yang ketiga yaitu mulai dari tahun 2001 perusahaan yang asetnya 25 miliar ke atas harus memasukkan audit finansial sistemen ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Terus yang kelima yang keempat yaitu perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audit laporan keuangan ke Bappemal paling lambat itu 90 hari setelah tahun buku. Terus yang terakhir yaitu SPT yang didukung oleh audit laporan keuangan telah dipercaya oleh pihak pajak dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. Adapun jenis-jenis dari audit. Nah, jenis-jenis audit ini terbagi menjadi 2 bagian, di mana yang pertama itu pemeriksaan umum atau general audit, di mana suatu pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Terus yang kedua yaitu pemeriksaan khusus atau special audit. Nah, pada pemeriksaan khusus ini suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapatan terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun profesi akuntan di Indonesia dan profesi akuntan di negara lain. Berbicara tentang profesi ini adalah karya bidang keahlian yang terorganisasi, memerlukan proses pendidikan, latihan dan pengalaman guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keahlian tersebut. Setiap profesi itu menyediakan jasanya kepada masyarakat, memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Nah, pada peer review ini juga merupakan penelaan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan proses pengendalian dalam standar pengendalian mutu nomor 1 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAPI. Nah, tujuannya itu agar untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Nah, baiklah, mungkin itu saja dari saya.